Selain untuk ibadah, masjid ini adalah pusat kegiatan keagamaan Keraton Surakarta. Mitosnya, jin muslim di masjid ini sering memindahkan orang yang masih najis ke Bukan rahasia kalau tak hanya manusia yang beribadah kepada Tuhan. Ada tumbuhan, hewan, dan juga makhluk gaib yang juga beribadah kepada Tuhan. Salah satunya adalah bangsa jin. Bangsa yang umurnya lebih panjang dari manusia ini dipercaya juga tak hanya beribadah, namun juga menghuni di tempat-tempat ibadah tertentu. Konon mereka juga dipercaya sebagai penjaga tempat ibadah. Nah, berikut ini 6 masjid di wilayah Surakarta atau Solo yang terkenal dijaga oleh jin muslim. Pertama, Masjid Agung Solo Kauman. Dibangun pada tahun 1763, masjid ini mempunyai sejarah yang panjang. Selain untuk ibadah, masjid ini adalah pusat kegiatan keagamaan Keraton Surakarta. Mitosnya, jin muslim di masjid ini sering memindahkan orang yang masih najis keluar masjid ketika sedang pulas tertidur di dalam masjid. Kedua, Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Dibangun pada tahun 1878, nama Al-Wusto sendiri dipakai pada tahun 1949. Konon, masjid ini dihuni oleh jin-jin muslim kuno yang dahulu pernah ikut berjuang bersama pendiri masjid ini. Konon, jin penghuni masjid ini sering menampakkan diri di hadapan keturunan Raja Mangkunegaran yang soleh. Ketiga, Masjid Laweyan. Masjid yang dahulunya adalah pura ini dibangun pada 1546. Masjid ini merupakan masjid pertama di kota Solo. Masjid yang bertiang 12 ini merupakan tujuan wisata religi baik manusia ataupun bangsa jin. Beberapa penduduk sering melihat pengunjung yang datang masuk namun menghilang ketika dicari ke dalam masjid. Wow, aneh bukan? Keempat, Masjid Darussalam. Dibangun pada tahun 1910, masjid ini saksi bisu migrasi perantau dari Banjar, Kalimantan Selatan. Pertama dibangun, masjid ini hanya berupa langgar dengan anyaman bambu. Konon, jin muslim berwujud lelaki berjanggut putih, berbaju putih bersih, dengan wajah bersinar, kerap ikut sholat berjamaah dengan jamaah lainnya. Kelima, Masjid Sampangan Semanggi. Dibangun oleh Bupati Cakraningrat dari Sampang, Madura pada tahun 1910. Masjid ini merupakan simbol diterimanya masyarakat Madura di kota Solo. Konon, masjid ini dijaga oleh jin muslim yang gemar mengaji. Konon beberapa pengunjung sering diikuti oleh suara orang mengaji ketika tadarus di bulan Ramadan. Benarkah suara itu berasal dari sosok tak kasat mata jin muslim? Wallahu alam. Keenam, Masjid Jami Sewu. Dibangun pada tahun 1938, masjid ini dibangun atas prakarsa Raden Tumenggung Sindorejo, yang tak lain wali kota Solo pertama dan Kusairi. Sebelum direnovasi pada tahun 2003, masjid ini terkenal dengan jin muslim yang sering memindahkan orang yang tak suci ke tempat sampah, bawah pohon, tepian sumur, hingga ke dalam beduk atau kentongan. Misteri Rumah Sakit Mardi Waluyo Gedung Lama di Blitar. Hampir seluruh warga Blitar mengetahui jika Rumah Sakit Mardi Waluyo Gedung Lama memiliki segudang misteri.
Rumah sakit yang berada di Jalan Dr. Sutomo ini dibangun pada zaman Belanda di tahun 1942 yang kental akan nuansa mistisnya. Konon katanya dahulunya rumah sakit ini hanya melayani kebutuhan mendesak saja, seperti operasi. Lantaran tenaga medis kala itu begitu minim, hanya terdapat 2 dokter berkebangsaan Belanda yang bertugas di sana. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 49, akhirnya rumah sakit ini dikelola oleh penduduk pribumi. Namun karena tergolong rumah sakit tua, membuat banyak pasien yang enggan opname di sana. Lantaran kerap muncul penampakan-penampakan makhluk astral. Rumah sakit Mardi Waluyo Gedung Lama yang dibiarkan terbengkalai lebih dari 10 tahun ini pun menampilkan pemandangan yang tak sedap di mata. Temboknya sudah mengelupas, cat pagar berkarat dan semak belukar pun di mana-mana. Membuat banyak vlogger melakukan destinasi horornya. Tim dari Kisah Tanah Jawa pun mencoba melakukan penelusuran ke bekas gedung peninggalan Belanda tersebut. Om Hao pun melihat penampakan suster ngesot dengan sebagian mukanya hancur. Ini bilang, matanya tadi orang megang kamera teh. beliaunya bilang kalau ada suara di suatu ruangan abaikan, jangan sampai masuk karena itu dipancing. Saya sama Tuan Puk kesini dan ini sama pendamping saya itu. Kamu beneran bukan? Dia cerita bahwa memang ada zaman Jepang itu paling kelabu untuk rumah sakit ini. Kamar mayat itu tempat di mana orang yang meninggal itu terakhir di situ dan banyak darah, seperti orang kecelakaan, orang diotopsi dan macam-macam. Itu yang mereka hisap dan darahnya bau amisnya. Itu tempat yang paling misterius dan paling nulis dan paling creepy. Dan tempat itu menjadi pusat kerajaan. Viral pada Juli 2010. Pemerintah setempat telah memindahkan segala aktivitas Rumah Sakit Mardi Waluyo ke gedung baru di Jalan Kalimantan yang layak pakai. Itu kan ceritanya suami istri yang perempuan itu sedang lagi besar pengangguran, diajak muter-muter kota, misalnya kan refreshing itu jam 7 malam. Terus kemudian suami istri ini memutuskan untuk beli makanan, agak sedangkan saya di sini. Waktu mau pulang, istrinya itu merasa kok kondisi mau melanjutkan, kemudian memutuskan untuk ngasih kabar keluarga. Normal, ya. Tapi yang aneh satu mas, baik dokter, perawat, dan pasien itu semuanya kalau disapa nggak ada yang Hanya dia. dan mereka ngeliatinya ini nggak kayak gini. Apa ekspresi? Suaminya balik, hanya bawakan perlengkapan